Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan kita masih membahas mengenai vertigo. Dengan narasumber kita ada Dr. Alfi Aulia. Nah, untuk pengobatannya dokter, gejala vertigo ini seperti apa pengobatannya dokter? Apakah bisa disembuhkan? Oke, sebenarnya pengobatannya itu tergantung penyebab vertigonya ya. Kita balik lagi kalau vertigo itu ada penyakit yang mendasari. Kalau memang ada infeksi pada telinga, biasanya dokter akan memberikan antibiotik untuk mengatasi infeksi pada telinganya. Kemudian ada beberapa manuver sih Kak yang bisa dilakukan oleh teman-teman saat vertigo itu terjadi di rumah. Misalnya ini nggak ada siapa-siapa gitu. Apa yang harus dilakukan di rumah tuh sebenarnya ada. Nanti aku akan tampilkan videonya. Jadi aku akan izin share video. Boleh dok. Kemudian kalau misalnya pengobatan medisnya ya tentu ada. Biasanya teman-teman suka konsul ke dokter. Nama obatnya betahistin ya, nama generiknya. Nanti yang obat sebenarnya teman-teman sering lihat mungkin obatnya ya. Ada betahistin, flunarizin itu sebenarnya obat-obatan generik yang diberikan oleh dokter untuk orang-orang atau pasien yang mengalami vertigo. Tapi merek patennya banyak sekali, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, yang paling penting sebenarnya teman-teman saat mengalami vertigo akut itu jangan aktivitas. Jadi saat pusing berputar, usahakan teman-teman duduk, jangan melakukan aktivitas biar tidak cedera, biar tidak jatuh, biar tidak terkena barang-barang yang ketiban apa segala macam. Jadi teman-teman duduk tenang, kemudian kalau memang memejamkan mata lebih meringankan gejalanya ya pejamkan mata. Nah, untuk yang manuver yang aku bilang itu mungkin aku bisa share screen sekarang ya, Kak. Aku ambil dari YouTube ya. Iya, boleh dokter. Ya, ini mungkin teman-teman saat vertigo itu terjadi, teman-teman bisa melakukan manuver ini. Jadi berdiri tegak, kemudian miringkan kepala teman-teman ke bagian vertigo yang menyerang, misalnya di kiri ya ke kiri atau ke kanan. Jadi nengoknya sesuai dengan gejala vertigo yang muncul. Kurang lebih sekitar 30 derajat, 30 sampai 45 derajat, miringkan ke bagian vertigo yang terasa. Itu tahan selama 30 detik ya. 30 sampai 60 detik lalu pindahkanlah ke sisi yang berlawanannya. Ya, sekitar 45 derajat juga. Itu bisa ditahan 30 sampai 60 detik. Nah, atau misalnya ada orang yang bisa bantu, bisa tolong bantu untuk memindahkan posisinya. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman bisa duduk tegak lagi secara perlahan. Dan itu bisa diulang kalau misalnya gejala vertigonya belum membaik. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oke, jadi tadi ya dokter ketika merasakan gejalanya gitu ya dok, jadi hal-hal tadi bisa dilakukan. Ya, atau misalnya punya stok obat nih, kalau misalnya Mm-mm. vertigo itu muncul, teman-teman udah punya di tas atau di rumah, seenggaknya bisa mengurangi gejala pusing berputarnya. Hmm. Dokter ada yang bilang juga kaitannya dengan terapi gitu dokter untuk mengobati vertigo ini. Kalau terapi itu diperbolehkan nggak ya dok untuk vertigo? Boleh, boleh. Ada beberapa terapi memang yang dianjurkan, kan terapi ada medikamentosa atau obat, atau juga yang non-obat ya, misalnya tadi fisioterapi dan kawan-kawan itu diperbolehkan asal sesuai anjuran dari dokter. Nah, untuk mendapatkan terapi yang di luar obat, biasanya perlu konsultasi dulu, Kak, ke dokter spesialis saraf atau ke dokter THT untuk dipilihkan terapi yang paling cocok untuk vertigonya. Gitu. Oke. Kemudian dokter ada nggak sih dok bagian kepala tertentu yang mungkin paling rentan terserang gejala vertigo ini? Mm-mm. Sebenarnya saat mengalami vertigo, semua sisi kepala itu seperti sakit ya. Jadi Mm-mm. kalau misalnya ditanya sisi mana yang paling sering terkena, ya mungkin hampir semua sisi kepala itu bisa kena tergantung vertigonya seperti apa dan tergantung penyebabnya juga. Kalau misalnya memang penyebabnya di daerah telinga, biasanya memang di arah kiri dan kanannya. Tapi kalau misalnya di sentral, biasanya dia di bagian tengah. Itu sih Kak. Dan itu Mm. semua tiap orang berbeda-beda. Jadi mostly ya semua sisi akan mengalami keluhan pusing berputar yang sama. Oke. Ada nggak sih dokter kaitan dengan pantangan tertentu, entah itu mungkin kaitan dengan makanan gitu ya dok, untuk menghindari agar tidak terserang vertigo? Kalau makanan biasanya karena yang aku bilang tadi sempat nyinggung hipertensi atau tekanan darah tinggi ya bisa menimbulkan gejala vertigo. Hipertensi itu sendiri disebabkan karena kita mengkonsumsi makanan-makanan junk food. Junk food enak sih, tapi kalau setiap hari dimakan itu tidak baik juga untuk tubuh. Dan juga terutama harus mengurangi
makanan yang mengandung garam terlalu tinggi, yang asin-asin itu lebih baik dikurangin dulu. Kemudian kita juga harus mengurangi gula, Kak. Gula itu juga dapat memberikan gejala vertigo apabila over sugar. Hipertensi untuk tekanan darah tinggi, hipotensi pun atau tekanan darah rendah pun bisa memberikan manifestasi atau gejala vertigo. Tapi biasanya yang hipertensi itu yang lebih sering mengalami vertigo. Jadi untuk hipertensi kan harus mengurangi makanan asin ya, junk food dan juga gorengan-gorengan seperti itu sih. Jadi kita harus tahu dulu nih penyebab vertigonya apa. Apakah dari tensi, apakah dari gangguan telinga, apakah dari gangguan otak, itu yang paling utama. Oke, baik. Terakhir dokter, bagaimana mencegahnya dokter gejala vertigo ini? Oke, sebenarnya mencegahnya ini harus aware sama diri sendiri ya. Kayak misalnya tadi aku bilang ada vertigo yang paling sering atau yang common itu adalah karena perubahan posisi secara tiba-tiba. Ya, dari duduk berdiri, dari sujud terus tiba-tiba berdiri, dari rukuk tiba-tiba berdiri. Jadi alangkah baiknya saat menuju posisi berdiri itu jangan langsung tiba-tiba. Jadi duduk dulu, pelan-pelan baru kita berdiri. Yang kedua, kita kalau misalnya menatap layar komputer tuh sering-sering banget gitu ya, berjam-jam gitu, kadang-kadang mata kita jadi mata lelah dan kadang-kadang kita bisa menimbulkan gejala vertigo. Jadi kalau misalnya mau menatap layar komputer, kerjaannya di depan komputer terus, pastikan harus ada istirahatnya, jangan menatap layar komputer terus. Ketiga, kalau misalnya memang ada gangguan di telinga, kayak misalnya telinganya kemerahan, sakit, berdengung, ataupun keluar cairan dari telinganya, itu segera ke dokter karena itu kemungkinan ada infeksi pada telinganya yang dapat menimbulkan gejala vertigo. Nah, ini yang keempat adalah yang paling sering terjadi adalah penggunaan earphone saat tidur, Kak. Karena kalau misalnya kita menggunakan earphone saat tidur, apalagi volumenya kencang, dan itu tiba-tiba, kan kalau ketiduran kita nggak ngeh ya, tiba-tiba ketiduran berjam-jam, itu volume tetap kencang dalam posisi berjam-jam, itu juga dapat merusak saraf di telinga, sehingga dapat memberikan gejala vertigo nantinya. Jadi hal-hal itulah yang harus kita hindari untuk pencegahan. Gitu, Kak. Oke. Tapi satu lagi dokter, sebetulnya kapan nih dok harus pergi ke dokter? Mungkin ada orang yang merasa bahwa vertigo itu adalah gejala yang mungkin orang kebanyakan minum pereda nyeri atau paracetamol gitu ya dokter ya, menganggap bahwa vertigo itu bisa hilang. Tapi kondisi seperti apa yang kita harus pergi ke dokter? Oke. Kalau misalnya sebenarnya vertigo itu bisa sembuh sendiri kalau misalnya vertigo karena perubahan posisi kepala tadi ya. Kayak yang saya alami gitu, kalau misalnya nengok tiba-tiba pusing berputar, tapi itu bisa hilang sendiri. Tapi kalau misalnya vertigonya tidak membaik selama berjam-jam, atau bahkan menimbulkan gangguan keseimbangan yang hebat hingga sampai jatuh, kemudian vertigo berulang, atau keluar cairan dari telinga, atau ada demam, itu lebih baik langsung konsultasi ke dokter. Karena kita harus tahu nih penyebab si vertigonya apa. Takutnya ada infeksi di telinga, atau misalnya memang jangka jauhnya nih, misalnya vertigo terus ya. Biasanya dokter akan melakukan CT scan kepala, Kak, untuk mengetahui apakah ada masalah di otaknya yang menimbulkan gejala vertigo berulang. Jadi saat teman-teman mengalami vertigo berulang terus-menerus tanpa ada perbaikan dengan obat, itu alangkah baiknya teman-teman berobat ke dokter untuk diperiksa penyebab vertigonya itu apa. Oke deh. Baiklah, Dokter Alfi, terima kasih banyak hari ini sudah berbagi informasi soal vertigo. Terima kasih banyak, Dokter Alfi. Sama, semoga bermanfaat. Oke, sahabat Eljon, kita tadi sudah mendengarkan dari Dokter Alfi mengenai vertigo ya. Jadi balik lagi cara mengatasinya tergantung tadi penyebabnya yang sudah disebutkan juga, dan segera mungkin pergi ke dokter kalau misalnya ada gejala-gejala yang berlebihan kaitannya dengan telinga juga tadi sudah Dokter Alfi sebutkan, dan juga kaitannya dengan pantangan makanan ya, kalau misalnya penyebabnya hipertensi atau hipotensi tadi ada beberapa makanan yang mungkin bisa dihindari. Semoga bermanfaat dan berguna hari ini bagi sahabat Eljon. Saya Cynthia dan juga Dokter Alfi Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai, aku Gustinanda, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Selatan 2022. Gimana? Udah nonton videonya kan? Jangan lupa ya, di like, comment, subscribe, dan klik ring bell buttonnya di sini. Dadah!